Sahabat Bang Jun, sahabat dakwah dan tablik dimanapun Anda berada, hari ini kami akan pindah ke masjid yang lain di daerah Tabita. Masjid yang kami akan masuki, Masjid Darul Mukminin di BTN Moria. Ini sementara persiapan. Merasa sangat keberatan untuk mengamalkannya. Umar radhiyallahu anhu berkata, aku akan mencari jalan keluar dari keberatan ini. Kemudian ia radhiyallahu anhu pergi menemui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ya Rasulullah, ayat ini terasa berat bagi orang banyak. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak memfardukan zakat kecuali untuk menjadikan sisa harta kalian menjadi baik dan suci. Allah juga telah memerintahkan agar menjaga harta waris sampai pemiliknya wafat. Umar radhiyallahu anhu begitu gembira sehingga ia mengucapkan Allahu Akbar dengan keras. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku hendak memberitahukan perkara yang paling baik sebagai simpanan kalian, yaitu istri yang solehah yang dengan melihatnya suami merasa sangat gembira, dan apabila disuruh oleh suaminya untuk melakukan sesuatu maka ia taat. Apabila suaminya pergi maka ia menjaga harta suaminya dan kesucian dirinya. Hadis riwayat Abu Dawud, Mishkat. Ayat di atas dan terjemahnya telah diterangkan dalam bab kedua ayat kelima. Dari teksnya kelihatan seolah-olah setiap simpanan itu betapapun sangat diperlukan oleh azab. Oleh karena itulah ayat itu dirasakan sangat berat. Ini suasana sore hari ngeteh bersama teman-teman jamaah. Konsultasi sendiri. Sudah dibayar hidayah, tinggal temannya belakang ke Jepura naik pesawat. Ongkos sendiri, datang sendiri, tidak ada yang temani. Apa? Tadi ini sedang orang. Setelah 4 bulan. Komentarnya bagaimana? Keluar 40 hari. Alhamdulillah, Masya Allah. Pengen tambah jadi 4 bulan. Rasanya gimana? Rasanya pagarku ini. Jadi lanjut 4 bulan ke 40 hari saja ini? Insya Allah 40 hari dulu. Oh, 40 hari dulu. Kalau yang sana yang ujung, mana? Jangan tolak-tolak. Lihat sini. Ya, itu lanjut 40 hari kah mau berhenti dalam suasana perang? Kayaknya berhenti dalam suasana perang. Astagfirullahaladzim. Dia menyerah sebelum kena peluru. Alasanmu apa deh?
Alasanmu apa? Istri tidak ada, enggak tahu juga masih di mana istrinya. Tanggal 3 saudaranya udah masuk kerja. Bawa Enaknya kan kerja. Luar biasa ini kerja dakwah tablik ya seperti ini, santai tapi bagaimana umat ingat Allah Subhanahu wa taala. Allah. Cuma 13.000 bisa Ya, makan 3 betul. kali. Nabi SAW buat dakwah jadi utus di kaum Jazirah Arab, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi datang ke rumah-rumah, kami bilang lagi pasar-pasar bekas, mengajak kepada manusia. Kita berbuat dakwah, sebagai dakwah, ada orang Islam yang bersolat, berhaji, dan berpuasa. Kami datang sebagai dakwah untuk sampai kita punya iman kepada saudara kita, ada dia dalam tulis berbuat iman amal soleh. Kemudian ketika kita ada dia dalam tulis amal soleh, Allah Subhanahu wa taala berikan tambahan kita. Kita mengamalkan agama, kita sholat, Al-Quran, zikir, Juga kata suatu ketika satu jenazah melewati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika melihatnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang ini sudah istirahat atau diistirahatkan. Kemudian lanjut beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, hamba Allah yang beriman, apabila mati berarti ia beristirahat dan kesusahan dan penderitaan dunia dan memasuki perlindungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud istirahat. Dan apabila orang fasik meninggal dunia, maka semua manusia, binatang-binatang, pohon-pohon dan segalanya dapat beristirahat dari kejahatan dan segala keburukannya. Karena pengaruh buruk dari perbuatan dosa yang dilakukannya, maka turunlah bencana di dunia. Hujan akan berhenti dan kefasadan akan muncul di kota-kota. Pepohonan mulai mengering, sulit mendapatkan makanan bagi binatang-binatang, sehingga ketika ia mati semuanya akan selamat dari pengaruh keburukannya itu. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memegang bahu saya lalu bersabda, hiduplah di dunia ini seperti seorang yang tidak dikenal atau seperti seorang pengembara berjalan kaki. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, apabila tiba waktu subuh maka jangan menanti-nanti waktu petang, dan jika tiba waktu petang maka jangan menanti-nanti dan mengharap hingga subuh. Ketika kamu sehat maka akan menghasilkan pahala bagimu ketika kamu sakit, dan persiapkanlah bekal untuk mati ketika kamu masih hidup. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, suatu ketika kami bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengikuti jenazah. Setibanya di tanah kuburan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di dekat sebuah kubur, lalu bersabda, tidak berlalu satu hari pun di dalam kubur kecuali kubur akan mengumumkan dengan fasih dan jelas, wahai anak Adam, mengapa kamu melupakan aku? Padahal aku adalah tempat kesunyian, aku adalah rumah pengasingan. Aku adalah tempat yang penuh dengan ulat dan cacing. Aku adalah tempat yang sangat sempit kecuali bagi orang yang dihendaki oleh Allah SWT, maka aku menjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, kita akan mudzakkar lagi, mengulang-ulang kembali. Sebenarnya pelajaran ini kita sudah pernah dapatkan, tapi karena jarang kita ulang-ulang lagi, maka terkadang kita lupa lagi. Baik, kita akan mudzakkar tentang 7 maksud kita kurus fisabilillah, atau 7 maksud kita keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 7 maksud kita keluar. Yang pertama adalah islah diri. Islah diri. Apa yang kita islah, apa yang kita perbaiki? Yang kita perbaiki itu 5 hal. Yang pertama imaniyah atau keimanan, yang kedua ubudiyah atau ibadah kita, yang ketiga muamalah, yang keempat muazarah, dan yang kelima akhlak. Jadi ketika kita keluar ini, yang kita islah, yang kita perbaiki 5 perkara ini. Itu yang pertama. Maksud kedua, kita keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala ketika kita keluar. Yang kedua adalah kita keluar ini, kita belajar menghidupkan masjid-masjid. Sudah 2 ya. Jadi kalau yang pertama tadi islah diri, yang kedua kita belajar menghidupkan masjid-masjid. Ini maksud kita keluar. Yang ketiga, kita belajar menghidupkan silaturahmi. Yang keempat, kita belajar menghidupkan sunnah baginda Rasulullah SAW. Yang kelima, kita belajar menuntut ilmu dan mengamalkannya. Yang keenam, kita belajar menggunakan diri dan harta sesuai dengan tertib Al-Quran. Dan yang ketujuh, kita belajar mati sebelum datangnya kematian. Ya, jadi inilah 7 poin. Ya, ada 7 poin ini. Apa maksud kita kurus? Apa maksud kita keluar? Ya, jadi saya ulangi satu kali lagi. Maksud kita keluar itu ada 7. Yang pertama, islah diri. Yang kedua, belajar menghidupkan masjid-masjid. Yang ketiga, belajar menghidupkan silaturahmi. Yang keempat, belajar menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Yang kelima, belajar menuntut ilmu dan mengamalkannya. Yang keenam, belajar menggunakan diri dan harta sesuai dengan tertib Al-Quran. Dan yang ketujuh, belajar mati sebelum datangnya kematian. Nah, oke, kita ulang-ulang dari siapa dulu? 7 maksud kita keluar dari Allah. Yang pertama, islah diri. Yang kedua, belajar menghidupkan amal masjid-masjid. Yang ketiga, belajar silaturahim. Menghidupkan silaturahmi. Yang ketiga, menghidupkan silaturahim. Yang keempat, belajar sunnah-sunnah Nabi. Menghidupkan sunnah, ya. Belajar menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Yang kelima, belajar menuntut ilmu dan mengamalkannya. Yang keenam, belajar menggunakan diri, harta dan waktu sesuai tertib Al-Quran. Yang ketujuh, belajar mati sebelum datang kematian. 7 poin kita keluar dari Allah. Yang pertama, islah diri. Yang kedua, belajar menghidupkan amalan masjid. Yang ketiga, Menghidupkan masjid-masjid. Belajar menghidupkan masjid-masjid. belajar menghidupkan masjid-masjid. Yang ketiga, silaturahmi Ya. di sekitar kita. Dan yang keempat, menghidupkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW. Yang kelima, belajar menggunakan harta. Belajar menuntut ilmu Dan mengamalkannya. mengamalkannya. Yang keenam, Yang keenam, belajar menggunakan diri dan harta sesuai menggunakan diri dan harta sesuai dengan Al-Quran. tertib Al-Quran. Tertib Al-Quran. Yang ketujuh, Belajar mati. sebelum kematian. Belajar mati sebelum datang kematian. Masya Allah. 7 maksud kita keluar dari Ya Allah, berikan
Waalaikumsalam. Jadikan dakwah sebagai hidup itu dakwah sampai mati, mati dalam dakwah. Bersedia insya Allah. Nah, mana kita ambil kesimpulan seperti demikian, maka kekuatan menghantar akan menyertai dia. Siapa yang menghantar kita? Allah. Allah akan menyertai. Dan keperluan dia hantar menyertai dia. Dan perkara-perkara yang harus kita mencelakakan, Allah SWT akan menjadikan asbab keselamatan. Betul para Nabi selamat oleh Allah SWT. Kelihatan mematikan, tapi Allah SWT akan selamat. Contoh kita sebutkan Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa diuji oleh Allah SWT. Jika Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud, sebenarnya mematikan. Orang yang melihat belum Nabi Ibrahim sudah pasti mati, tidak ada hidup. Tapi yang meletakkan sifat paras kepada api adalah Allah. Dari dalam hati Ada ke-6 sifat. Fadilah. Bagaimana? Barang siapa yang mati dapat mengucapkan la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Sekecil-kecilnya imam dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, apakah Allah akan berikan surga luasnya 10 kali lipat dunia. Cara mendapatkannya dakwahkan dirinya iman dan latihan untuk alaqah iman dan berdoa agar diberi hakikat iman. Muhammad Rasulullah, artinya Muhammad adalah utusan Allah. Dan maksud dan tujuannya meyakini bahwa satu-satunya jalan untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat hanya mengikuti cara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sana khalaqah Quran. فجعلهم كعصف بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم تر كيف فعل ربك اهدنا الصراط المستقيم يجعل كيد الذين أنعمت عليهم وأرسل عليهم ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف. Kakak masak apa kak? Masya Allah. Itu yang enak tuh bukan masakannya, zikirnya yang enak. Oh ini ya sih yang pupuk 1 kali. Kamu terlihat? Ini petugas khidmatnya. Siapa yang bikin enak, Pak? Allah. La ilaha illallah. Ini jadi bukan di rumah saja, Pak, dia pandai masak. Ini di luar pun ini pandai masak. Saya Pak, kalau saya beda lagi Pak. Makan saya. Saya pandai makan saya Pak.
Masa sambil goyang kan? Biar ada seninya. Ayo panggil. Ini ayam kecap. Dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi terakhir baginda Rasulullah SAW bekerja sama, yaitu mengajak manusia bersama-sama taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berusaha beriman, maka iman kita akan meningkat.